Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur sukacita karena Allah kita, Yesus kita telah bangkit pagi hari ini. Kita patut bersyukur, kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita, sehingga hidup kita memperoleh sukacita, memperoleh kemenangan, dan hidup kita juga telah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak bagi kita sekali persiapkan diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan waktu untuk bersatu. Sungguh Allah kita adalah Allah yang setia, memberikan hidupnya bagi kita, memberikan kemenangan melalui kebangkitannya. Kita bangkat pujian kita bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami meninggikan Engkau melebihi segalanya. Sungguh besar setiamu
sukacita yang besar ketika Allah kita kembali kita rayakan kebangkitannya. Kembali kita akan tema kita pada bulan ini, kita merayakan pengorbanan kebangkitan Yesus. Karena salib panggilan memberi terambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan kita adakan pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Be
Inilah persembahan kami yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Persembahan khusus, persembahan Tuhan dengan kerelaan hati kami, dengan apa yang ada pada kami. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan kami. Biarlah kiranya Engkau terus menambah-nambahkan berkat kepada kami, berkat-berkat jasmani terus Engkau curahkan, bahkan berkat-berkat secara rohani juga Engkau tambahkan buat kami, sehingga kami terus diberkati oleh Tuhan dan kami juga boleh menjadi berkat. Jauhkan daripada belalang-belalang lahap yang ingin melahap berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, tetapi dengan hikmat dan bijaksana kami boleh dapat terus mengelola berkat Tuhan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus berkat Tuhan atas kami. Kita akan sama-sama menyaksikan video dari Tuhan kita, Tuhan kita. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan, tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus, aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu tahu? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita persiapkan hati kita dengan mendengarkan sabda yang melalui firman Tuhan. Dibawakan hamba-Nya pendeta manusia ini. Kita mau sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan yang kau tinggikan dan bangkit bagi kami, yang telah menang mengalahkan maut. Amen.
memandang kemuliaan Tuhan, Bapa besar yang agung, yang memiliki kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Kau bangkit, Kau menang, Kau Tuhan. Dan biarlah kami semakin tahu bahwa di hari ini penebusku hidup. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh dunia umat Kristen yang ada dan Katolik pasti dan tentunya merasakan sebuah kebahagiaan bersama-sama dalam sebuah sukacita yang besar, karena di hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit. Di hari ini di mana Tuhan Yesus Kristus menang. Death to life, kematian yang akhirnya ada di dalam sebuah kehidupan pribadi Yesus Kristus yang saudara yakini dan saudara percayai, Dialah Yesus yang bangkit. Ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, memang tentunya sesuatu yang menggelisahkan dalam hati para muridnya, secara khusus juga para wanita yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, ketika orang yang mereka kasihi, guru agung yang ada bersama-sama dengan mereka, ternyata mereka harus mati. Tidak disangka-sangka bahwa memang inilah yang terjadi. Seperti film tadi mengatakan kepada kita, dari hukum Taurat, kitab-kitab Nabi dan Mazmur menyampaikan satu pesan yang digenapi di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil, bahwa Yesus harus mati. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dan tentunya kalau kita bersama-sama melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh para muridnya, apa yang dirasakan oleh para wanita yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, akan merasa kehilangan. Dan kita tentunya merasa bahwa orang yang merasa sedih, bahkan sangat pedih sekali. Dan tentunya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika seseorang yang ada di dekat kita, yang memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita, harus dipanggil oleh Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah mereka yang dikasih itu tidak akan pernah kembali, dan kitalah yang akan menyusul mereka. Tentu ini sesuatu yang sangat menyedihkan, walaupun mungkin hanya beberapa saat ketika kita kehilangan pada waktu itu, tetapi pasti akan membekas di dalam diri kita sampai kita mati. Sepak terjang orang yang kita kasih itu akan sangat membekas, bahkan akan menjadi teladan dalam kita menjalani kehidupan tanpa orang yang kita kasih. Dan tentunya itu menjadi bagian yang sangat-sangat memedihkan bagi para murid Yesus, orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mati, mereka tidak menyadari sesungguhnya Tuhan sudah mengatakan Dia akan bangkit. Sebuah kesedihan yang amat dalam. Lalu bagaimana sikap mereka ketika tahu bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur? Hari ini kita akan belajar bersama-sama fakta Yesus penebus kita adalah Yesus yang bangkit. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan mereka, para muridnya, khususnya para wanita yang ada di kubur itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, kedua malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yesus bangkit, buktinya kubur kosong, dan Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri.
Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, apa yang membuat kita meyakini bahwa Yesus penebusku telah bangkit? Apa faktanya bahwa Tuhan penebusku itu hidup? Di dalam dua ayat ini kita merenungkan bersama-sama fakta, bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah dua malaikat Tuhan yang memberitahu bahwa Yesus hidup. Tidak semua orang didatangi oleh malaikat. Malaikat adalah utusan Allah. Malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Kita bisa melihat bagaimana pesan malaikat kepada Yusuf, kepada Maria. Bagaimana kita bisa melihat malaikat diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan yang terbaik pada masa-masa perjanjian lama. Bahkan juga kita bisa melihat pada masa perjanjian baru, dua malaikat Tuhan ini memberitahu bahwa Yesus hidup. Sebuah fakta, sebuah kenyataan. Walaupun mungkin ini bisa disangkal oleh banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi saudara dan saya seharusnya tetap meyakini bahwa ketika malaikat yang diutus oleh Allah datang kepada para wanita di mana kuburnya kosong, memberikan sebuah bukti fakta, kenyataan yang harus kita yakini, yang harus kita percayai. Walaupun banyak orang yang menyangka tentang kebangkitan Yesus Kristus itu adalah palsu, tetapi kita sebagai orang percaya harus sadar bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Iman kita akan menjadi luntur ketika firman Tuhan tidak digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya ini menjadi satu bekal bagi kita bersama-sama sampai pada titik akhir hidup kita, bahwa memang Yesus penebusku hidup. Aku tahu Yesus penebusku hidup. Saudara dan saya harus paham, harus ngerti, harus tahu tentang iman keyakinan kita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati karena malaikat Tuhan yang menyampaikan. Lalu yang kedua, saudara sekalian, kita bisa melihat tadi di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan ia tidak ada di sini. Ayat ke-6, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Kita bersama-sama bisa menyadari bahwa fakta daripada bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus penebus kita hidup adalah para muridnya menyaksikan bahwa kubur kosong. Para wanita yang pertama kali dipakai Tuhan ya untuk melihat, jadi bersyukurlah kaum wanita. Wanita yang dipakai Tuhan adalah Maria Magdalena bersama dengan para wanita yang lainnya. Dia datang ke kubur. Dia melihat, menyaksikan kubur kosong. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, dan dia menjadi saksi yang pertama tentang kebangkitan Yesus Kristus. Luar biasa ketika kita bersama-sama melihat hal ini, saudara sekalian, di mana bukan saja para wanita kemudian datang kepada para murid Tuhan Yesus Kristus, kemudian mereka menyampaikan tentang bagaimana Yesus tidak ada di dalam kubur. Sebuah kesaksian yang luar biasa yang menggambarkan sebuah kesukacitaan walaupun mungkin masih ada dalam sebuah keraguan-raguan. Tetapi hal yang sangat menarik adalah ketika kubur itu kosong, maka sesungguhnya para wanita itu menyadari hanya ada dua kemungkinan: dicuri kata orang, atau mungkin adalah benar-benar hidup. Inilah yang sesungguhnya membutakan mata hati para muridnya, para wanita, bahkan mungkin para rasulnya, para muridnya. Mereka masih dibutakan mata rohaninya karena mereka tidak tahu, mereka tidak sadar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya firman Allah sudah menyampaikan Mesias yang menderita itu akan mati di atas kayu salib,
dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi sesungguhnya kenyataan-kenyataan yang bisa kita lihat ini di dalam kesedihan para muridnya, di dalam kekecewaan para muridnya, soal sang guru yang seharusnya ada di sampingnya harus pergi meninggalkan dia. Sebuah keputusasaan, sebuah kefrustasian bisa membutakan mata rohani para muridnya untuk melihat Yesus Kristus yang sesungguhnya. Mungkin itu juga bisa terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita sedang kecewa dengan sangat berat, ketika kita ada dalam sebuah kepedihan dengan situasi-situasi kehidupan, ketika kita mengalami keputusasaan, frustasi dalam hidup, kadang-kadang mungkin kita bisa juga dibutakan rohani kita. Apakah Allah ada? Apakah Yesus benar-benar bangkit? Apakah benar Yesus memelihara hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah ada kunjung habisnya ketika kita tidak menyadari sebenarnya kita tahu Yesus bangkit. Di hari ini kita boleh merenungkan bersama-sama, saudara sekalian. Dua malaikat Tuhan sudah memberitahu bahwa Yesus bangkit. Masih tidak percaya. Kemudian muridnya Petrus datang ke kubur menyaksikan sendiri Yesus tidak ada. Tetapi hal yang sekali lagi yang saya katakan sangat-sangat menarik adalah para wanita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara dan saya, ketika kita bersama-sama boleh ada di dalam iman keyakinan kita Yesus yang bangkit, yang sampai hari ini memelihara hidup saudara, betapa dalamnya saudara perlu menyaksikan tentang kuasa kebangkitan Yesus seperti para muridnya. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apakah kita bisa dan siap untuk menjadi saksi-saksi tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Aku tahu Yesus penebusku hidup. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, apa faktanya? Dua malaikat Tuhan adalah fakta. Lalu kita melihat para muridnya menyaksikan kubur kosong adalah fakta. Masih disangka lagi. Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa dia mati tetapi akan hidup. Siapa yang mengatakan ini, saudara sekalian? Adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita bersama-sama lihat di dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada kamu, kata malaikat. Malaikat menyampaikan kepada para wanita itu yang datang ke kubur, ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kamu pada waktu ia masih di Galilea. Yesus mengatakan, aku akan mati dan aku akan bangkit. Dan tentunya ini menjadi kunci bagi kita bersama-sama. Tidak ada pribadi yang bisa mengatakan, aku akan mati kemudian 3 hari lagi aku akan bangkit, kecuali Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita patut bersyukur bahwa saudara dan saya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itulah sebabnya kita patut bersyukur, bersuka cita. Sebuah kebanggaan Yesus sebagai manusia sejati dan Yesus sebagai Allah yang sejati memberikan kepada kita sebuah prinsip keyakinan bagi kita bersama-sama. Ketika kita menyadari Yesus akan mati, tetapi dia juga mengatakan Yesus akan hidup. Dan di dalam kehidupan Yesus ketika dia ada di surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang tidak ada karamnya, tempat yang tidak ada derai air mata, tempat yang tidak ada kepedihan. Itulah sebabnya dia hidup. Kalau dia tidak hidup, entah kita mau kemana pada saat kita nanti akan meninggalkan dunia. Tetapi karena dia hidup, kita sudah tahu pasti kemana sesudah kita nanti akan meninggalkan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama
ketika merenungkan masa Paskah Yesus Kristus penebus kita hidup, maka mari kita semakin berkomitmen di dalam hidup kita, semakin meyakini kalau mereka Tuhan saja sadar percaya bahwa Yesus bangkit dan dia memberitahukan itu kepada para muridnya. Kalau pada akhirnya para wanita dan para muridnya juga percaya Yesus Kristus bangkit karena dibuktikan dengan kain kapan dan kubur yang kosong. Dan oleh karena Yesus sendiri yang mengatakan dia akan mati dan dia akan bangkit, masih kurang apa lagi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Tentunya ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Semakin kita setia, semakin kita mau menyaksikan cintanya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Semakin kita sadar dan terus setia sampai akhir hidup kita. Karena dia mati, tetapi dia hidup. Dan kita akan mati, tetapi kita juga akan hidup bersama dengan Yesus yang hidup. Aku tahu penebusku hidup. Kita akan berdiri bersama-sama. Biar melalui pujian respon kita, Kristus bangkitlah sudah menjadi respon kita. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita.
aku tahu bahwa penebusku hidup. Dan biarlah dengan aku tahu bahwa penebusku hidup, aku tahu bahwa aku percaya penebusku hidup. Biar dari sekarang sampai selama-lamanya kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang percaya tentang Yesus yang mati, tetapi Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Kami tidak akan meragukan iman keyakinan kami lagi, walaupun banyak orang meragukan hal itu. Berikan kekuatan, kesanggupan bagi kami. Bahkan kami mampu seperti para murid-murid Tuhan Yesus Kristus menyaksikan bahwa kubur kosong, menyaksikan bahwa Yesus hidup, menyaksikan bahwa Yesus berkuasa yang memelihara kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar itu boleh menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Karena seperti apa yang dikatakan Tuhan, beritahukanlah kepada orang-orang lain supaya mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, kami masih tetap bisa menyaksikan Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau memelihara kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau pulihkan, yang sedang menghadapi masalah kehidupan Engkau campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup kami. Bukan saja bagi diri kami, tetapi kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa kami adalah murid Kristus yang diberikan pemeliharaan dan perlindungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kuasa penebusku yang hidup itu akan terus menguasai kehidupan kami semua, menguasai bangsa kami, menguasai Taman Safari Indonesia, menguasai keluarga kami, bahkan menguasai seluruh hidup kami. Bahkan dimanapun kami bergereja, Engkau juga menguasai. Sehingga biarlah banyak orang melihat dan menyaksikan kami adalah para murid Tuhan Yesus Kristus yang tetap berdiri kokoh kuat di dalam panggilan hidup kami, setia sampai mati, setia sampai akhir. Seperti Engkau mati, tetapi Engkau hidup. Pada saatnya nanti kami akan mati, tetapi kami juga akan hidup bersama-sama dengan Engkau. Berikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya berkat-Mu limpahkan atas kami ketika kami bersama-sama beraktivitas sepanjang hari ini. Ketika kami bersama-sama menjalankan hidup kami sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitan-Mu akan menguatkan, meneguhkan kami untuk berjalan seturut dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat karena kami tahu Engkau hidup. Hari esok masa depan kami ada pengharapan di dalam Engkau, sebab Dia hidup pada hari ini.